Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika wajib. Pada hari ini Kamis 10 September 2020, kita akan mempelajari barisan dan deret geometri untuk kelas 11 IPA dan 11 IPS. Oke, kenapa di sini Ibu selalu menampilkan foto Ibu di slide PPT supaya kalian yang belum hafal Ibu segera hafal. Kemudian kalau kalian merasa tidak pernah bertemu langsung dengan gurunya, jadi merasa dekat dengan gurunya ya. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam memahami pembelajaran hari ini. Oke. Semoga yang di rumah selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam PJJ-nya setiap hari, kemudian semoga tugas-tugasnya dilancarkan. Ya, kita masih mengenai barisan dan deret geometri. Oke. Untuk yang kemarin kita membahas mengenai UN dan SN. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai UN dan SN yang berbeda soal ceritanya. Kemudian ditambah mengenai suku tengah, kemudian sisipan yang barisan dan deret geometri tentunya ya. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini untuk pengetahuannya yaitu 3.6, mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Untuk kali ini yang dibahas adalah geometrinya saja. Kemudian indikatornya yang harus dicapai yaitu mengidentifikasi fakta pada barisan berdasarkan pola bilangan. Jadi nanti ada sebuah soal, kemudian kalian mengidentifikasi. Mungkin bisa mencari A-nya, mencari R-nya, mencari UN-nya, mencari SN-nya. Kemudian menjelaskan konsep pola bilangan. Nah, konsep pola bilangan maksudnya di sini mengenai barisan geometri itu sendiri ya. Mungkin R-nya itu dikalikan atau dibagi kayak gitu ya. Menjelaskan konsep barisan dan deret geometri. Oke, keterampilannya 4.6 menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi nanti ada sebuah permasalahan yang harus kalian selesaikan dengan barisan atau deret geometri. Indikatornya menggunakan prosedur untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan pola barisan geometri ya. Jadi nanti ada sebuah masalah diselesaikan dengan pola barisan geometri. Indikator yang kedua untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang terkait dengan barisan dan deret geometri. Kemudian yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah yang terkait dengan barisan dan deret geometri. Oke, rumus-rumus barisan dan deret geometri kemarin kita sudah membahas mengenai UN dan SN. Kemudian R, cara memperoleh R-nya itu bagaimana, memperoleh rumus UN-nya bagaimana, sampai kita praktek secara langsung untuk mendapatkan rumus UN dan SN-nya, yaitu untuk mendapatkan UN, rumus UN dan R ini diperoleh dari kemarin kita praktik dengan satu lembar kertas yang dilipat-lipat ya, masih ingat kan? Dilipat satu kali, maka lipatannya akan terbentuk 2 kotak, dilipat 2 kotak jadi 4 kotak dan seterusnya, yang sehingga diperoleh sebuah rumusan R dan UN-nya ya kan. Oke, untuk materi kali ini yang pertama yaitu barisan geometri ya. Kita mengingat kembali ya, barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dengan cara mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap ya, besarnya tetap yang disebut dengan rasio yang biasa disimbolkan dengan R atau pembanding ya kan. Kemarin sudah dibahas. Jika A menyatakan suku pertama atau disimbolkan dengan U1 dan R menyatakan rasio atau pembanding antara dua suku yang berurutan, rumus suku ke N barisan geometri adalah ya, kemarin udah kita bedah rumus ini didapat dari mana ya? Dari sebuah kertas yang dilipat-lipat. Ya, untuk rumus UN-nya adalah AR pangkat N-1, di mana A adalah suku pertama, R-nya adalah rasio, N-nya adalah suku yang ditanyakan dikurangin 1. Kemudian, untuk mencari rasio sendiri yaitu
UN per UN min 1. Misalnya U2 per U3. Ya. Masih diingatkan ya? Ya, masih diingatkan ya, untuk mencari R dengan syarat untuk barisan dan deret geometri, syaratnya adalah U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi kalau barisan itu yang dinamakan barisan geometri. Karena nanti dalam sebuah soal, misalnya soal ulangan, ibu nggak mau menyebutkan ini barisan geometri, tentukan suku ke N. Ibu nggak seperti itu ya. Jadi nanti ada sebuah barisan, tentukan UN-nya. Nah, berarti kalian harus mengidentifikasi itu barisannya deret aritmatik apa geometri, pakai rumus UN-nya yang mana, yang aritmatik atau geometri. Nah, untuk geometri syarat R-nya adalah U2 per U1 sama dengan U3 min U per U2. Kalau aritmatik dulu R-nya apa syaratnya? U2 min U1 sama dengan U3 min U2 ya. Oke, next. Nah, di sini ada sebuah soal. Tentukan suku ke-12 dari barisan ini ya. Berarti suku ke-12 berarti U12 yang ditanyakan. Kemudian untuk mencari U12 ini berarti kan yang ditanyakan itu UN ya, UN. Rumus UN tadi apa? Ya, rumus UN itu A dikali R pangkat N min 1 ya kan. Nah, berarti kamu butuh A sama butuh R. Oke, di sini A-nya berarti suku pertamanya yaitu 32 ya di sini. A-nya 32. Kemudian R rasio atau pembanding. Berarti di sini pakai U2 per U1. U2-nya berapa? U2-nya adalah 16. U1-nya 32, berarti 16 per 32, jadi 1/2 atau setengah ya. Udah ketemu A 32, ketemu R setengah, berarti UN-nya apa? Berarti U12 AR pangkat N-nya 12 min 1 ya kan. Berarti A-nya adalah 32, substitusikan ke sini ke rumusnya, R-nya adalah setengah pangkat 12 min 1 pangkat 11 ya kan. Nah, di sini untuk mempermudah dia kan setengah dibuat bulat, jadi dia pangkat 2 pangkat min 1 ya. Masih ingat ini kan? 1 per A sama dengan A pangkat min 1. Kayak gitu kan? Berarti kalau kamu punya setengah, berarti 2 pangkat min 1 ya kan? Nah, kemudian kalau kamu punya kurung seperti ini dipangkatkan, berarti otomatis ini dikalikan ya kan? Berarti 32 itu berasal dari apa? 2 pangkat 5 ya kan? 2 kali 2 4, kali 2 16, kali 2 32. 2 kali 2 4, 8, 16, 32 ya. 2 pangkat 5 betul. Kemudian dikalikan ini 2 pangkat min 1 kali 11 berarti 2 pangkat min 11. Oke, kalau ada perkalian pangkat berarti pangkatnya tinggal dijumlah. 5 ditambah min 11 berarti min 6. Kenapa berlaku? Karena A-nya sama ya kan. Nah, masih ingat kan rumusnya? Kalau kamu punya A pangkat N dikali A pangkat N dikali A pangkat M, berarti A pangkat N plus M ya kan. Makanya rumusnya ini pangkatnya dijumlah, hasilnya min 6. Oke, berarti 2 pangkat 6. Kalau 2 pangkat 6, 2 kali 2 4, 8, 16, 32 kali 2 6, 4 ya kan. Nah, 2 pangkat 6 itu 64. Tapi ingat, ini pangkatnya negatif, berarti 1 per, ya kan. Nah, diperoleh U12 adalah 1 per 64. Paham ya?
Oke, lanjut. Oke. Di sini, suku tengah barisan geometri. Suku tengah terdapat pada barisan geometri dengan banyaknya suku ganjil. Berarti U tengahnya akar dari suku awal dikalikan dengan suku akhir. Oke, untuk sisipan barisan geometri, misalkan di antara dua bilangan P dan Q, dengan P tidak sama dengan Q, dapat disisipkan S bilangan. Dengan S itu adalah anggota bilangan asli. Ingat, anggota bilangan asli itu apa? Yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan tersebut akan membentuk suatu barisan geometri. Rasio atau R dari barisan geometri baru tersebut adalah R sama dengan akar dari Q per P pangkat S plus 1. Oke, lanjut. Contohnya. Oke. Ini sebagian saya ambil dari buku paket ya. Jadi kalau misalnya kalian lebih enak menggunakan buku, kalian juga bisa mempelajari dari buku. Ini ibu ambil dari yang luar karena apa? Materinya lebih cocok gitu ya. Oke, sekarang contoh yang berikutnya. Jika barisan 3, 3 akar 2, 6, 6 akar 2, tentukan sampai 13 suku. Maka suku tengahnya adalah, nah tadi kan dibilang untuk mencari suku tengah UT ya kan. Bentar, di sini ya. UT itu apa tadi rumusnya? Akar dari U awal dikali U akhir. Oke, U awal dikali U akhir ya. Berarti maaf ya tulisannya ibu kurang bagus karena masih belajar dalam menggunakan pennya, karena nggak semudah menulis di papan tulis ataupun di buku ya. Oke. U-nya adalah U1-nya adalah A, suku pertamanya 3, R-nya berarti kamu pakai U2 per U1. U2-nya berapa? 3 akar 2. U1-nya 3. 3 akar 2 per 3 berarti 3 bagi 3 1 kan? 1 akar 2 berarti akar 2. Oke. Yang ditanya suku tengah. Berarti kan akar dari U awal dikali U akhir. Kamu sudah punya U awal, yaitu berapa? 3, tapi kan kamu belum punya U akhir. Berarti kamu harus cari U akhirnya. U akhirnya itu berapa? Ini dilihat sampai 13 suku. Berarti kamu cari dulu U13-nya, ya kan? Nah, U13-nya berarti rumusnya AR pangkat N min 1. N-nya berapa? 13 min 1. Berarti pangkatnya tinggal 12. A-nya 3, R-nya akar 2. 3 akar 2 pangkat 12 ya kan. Berarti tinggal 3 kali 2 pangkat 6, yaitu 3 kali 64. 2 kali 2 4, 8, 16, 32, 64 ya kan. Kemudian nah, 3 kali 6, 4. 3 kali 6, 4 itu berapa? Ayo, coba. 192. Ya, 192. Oke. Berarti UT-nya bisa dicari ya? Bisa. Oke, karena dia U awalnya adalah 3, berarti saya tidak menggunakan 192, tapi menggunakannya ini ya, untuk mempermudah penghitungan. Jadi UT adalah A dikali U3. A-nya itu berapa tadi? 3. Dikali U13-nya berapa? 3 kali 64, ya kan? Nah, kenapa saya nggak pakai 192? Untuk mempermudah penghitungan ya. Ingat itu. Oke. Yang depan kali dulu. 3 kali 3 berapa? 9. 60-nya tetap ya. Kemudian akar kan? Nah, akar dari 9 itu berapa?
3. Akar dari 64 berapa? 8. 3 kali 8 berapa? 24. Oke, jadi suku tengah barisannya adalah 24. Sudah bisa memperoleh suku tengah. Sekarang kita masuk ke sisipan ya, sisipan. Langsung ke sebuah soalnya. Nah, ini rumusnya ya. R sama dengan akar U per A K plus 1 ya. Kalau yang tadi di depan disimbolkan dengan S. Saya ambil dari buku paket. Ya, ini silakan dicari di halaman 107 ya. Ketutupan. Oke, ini contoh 14 ya. Di antara bilangan 14 dan 224 berarti kan seperti ini barisannya. 14 bla 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 sampai 224. Di sini disisipkan sebuah bilangan, 3 bilangan. Berarti di sini ada 3 bilangan. Entah itu berapa ya. Nah, 3 bilangan. Sehingga terbentuk barisan geometri. Tentukan rasio dan jumlah suku barisan tersebut. Berarti rasio itu berarti R. Kalau jumlahan berarti SN. Ya, kalau SN itu harus melihat R-nya itu lebih dari 1 apa kurang dari 1. Kayak kemarin kan, dia konvergen atau divergen karena rumus SN-nya berbeda. Oke, lanjut. Kamu harus mencari angka-angka yang di dalamnya itu berapa ya kan? Nah, untuk mencari sisipannya pakai ini rumusnya ya. Kemudian U-nya di sini berapa? Yang terakhir 224 per A yang awal ya. Suku pertama 14. Oke. K-nya berapa yang disisipkan? Bilangannya 3. Berarti 3 tambah 1 ini ya rumusnya plus 1. Berarti 3 tambah 1 berapa? 4. 224 dibagi 14 adalah 16. Akar pangkat 4 dari 16 berapa? 2 ya. Karena 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Jadi akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Oke. Kita kan udah ketemu nih rasionya 2 ya kan. Jadi rasionya ke sini berapa? 2 ya kan. Nah, berarti banyaknya suku barisannya itu berapa? Berarti banyaknya suku barisannya adalah 3 ditambah 2 ya kan. Berapa? 5 banyaknya suku barisannya. 5 ya kan. Kenapa 5? Nah, ya tadi ini kan A, ini kan UN, U-nya ya. Ini yang disisipkan 3, jadi 5. 3-nya itu berasal dari yang disisipkan 3, 2-nya itu berasal dari A dan U-nya ini 14 sama 24. Jadi 5 banyaknya suku ada 5. Suku pertamanya adalah yang ini kan, yang A 14 ya. Oke, sudah diketahui R-nya 2. Berarti R-nya 2 itu lebih dari 1. Berarti rumusannya apa? Ini kan 1 min R pangkat 5 dikalikan dengan A 1 min R. Oke, substitusikan nilainya. A-nya adalah 14. Taruh 1 min R-nya 2 pangkat 5 per 1 min R-nya 2 ya. Oke, 2 pangkat 5, 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32 ya. Udah ketemu 32. Berarti 1 min 32 berarti berapa? 14. Depannya tulis dulu dah. 14 dikali dengan minus 31 ya. Oke. Per min 1 ya kan. Nah, kemudian 14 dikali berapa? Min 31. 14 kali min 31 berarti plus kali min. Plus kali min berarti min ya. Min 4 3 4 dibagi min 1. Ingat, min dibagi min plus 4 3 4 bagi 1 berarti 4 3 4 ya. 4 3 4 sama dengan ini. Sama Bu. Oke, berarti ketemu ya. Tentukan rasionya. Rasionya 2 jawabannya ya. Jumlahan suku barisannya adalah 4 3 4. Paham semuanya anak-anak?
Paham, alhamdulillah. Lanjut. Oke. Kalau tadi barisan, sekarang deret geometri. Nah, tadi kan kita sudah bahas ini SN ya. Rumusan ini untuk yang R-nya lebih dari 1. Kalau yang ini R-nya yang kurang dari 1. SN-nya itu apa sih? Jumlahan N suku pertama deret geometri. A-nya adalah suku pertama, R-nya ada rasio, N-nya adalah banyak suku. Keterangan dari ini ya, anak-anak. Nah, sekarang. Nah, ini masih gampang ya. Oke. Kita ganti warna ya, biar suasananya berbeda. Oke, tentukan hasil dari ini. Tentukan hasil. Ini ingat, tengah-tengahnya ada plus, berarti kan dia jumlahan ya. Nah, jumlahan berarti simbolnya apa? SN. Oke, SN barisan geometri. Berarti kamu butuh yang namanya apa? A sama R. Kalau R-nya lebih dari 1 menggunakan SN, rumusnya apa? Kalau R-nya kurang dari 1 menggunakan SN, rumusnya apa? Seperti itu kan. Oke, A-nya berapa? 2. Taruh dulu, tulis. R sama dengan U2 per U1. U2-nya berapa? 4. Taruh. Per U1-nya 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Oke. Terus, kan tentukan hasil ya. Berarti kamu harus mencari SN ya. Oke. N-nya itu berapa yang ditanya. Nah, kan kamu nggak tahu dia sukunya ada berapa. Berarti kamu harus membedah ini. 128 itu suku keberapa, ya kan? Kayak kemarin soal yang terakhir, ya kan? Yang nomor 4. Oke. Karena rumusan UN-nya adalah apa? AR pangkat N min 1. UN-nya tadi yang diketahui berapa? 128. Taruh 128. A-nya berapa? 2. Kemudian R-nya udah ketemu berapa? 2. N-nya min 1. Kenapa N-nya tetap? Karena yang sedang dicari. Oke. 124 itu adalah berasal dari 2 kali berapa? 64. 2 kali 64 ya. Kemudian ini kali 2 saya coret dengan ini. Boleh kan? Boleh. Makanya ini sisa 64 sama yang belakang ini ya. Karena ini 128-nya dibedah dulu. Kemudian 24 itu berasal dari apa? 2 pangkat 6, ya kan? Kita menggunakan, ingat kelas 10 menyederhanakan bentuk berpangkat ya. Oke, 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat N min 1. Oke, ini sudah berlaku ya, 2 sama dengan 2, berarti bisa menggunakan pangkat dengan pangkat ya. Berarti N min 1 sama dengan 6. Jadi N-nya adalah ruas kiri ditambah 1, ruas kanan ditambah 1. Berarti ruas kanannya 6 tambah 1, 7. Oke, berarti ketemu N-nya 7. Berarti ini SN-nya adalah S berapa? S7. Oke, S7. Rumus S7 dengan R2 berarti lebih dari 1. Rumus SN-nya adalah ini. Ya, rumus SN-nya adalah ini. Berarti Ibu nanti pengen deh di akhir pembelajaran ini kalian menuliskan bukan sebuah ya, lebih dari 1 rumus-rumus yang berada di barisan aritmatik dan geometri ya. Ya, untuk saat ini geometri dulu lah, nggak apa-apa. Rumusnya UN, SN, UT, gitu ya. Ditulis di dalam buku catatanmu yang rapih ya. Nanti difoto rumus-rumusnya saja, khusus rumus. Kalau punya buku rumus yang lagi kelas 10, yang buku kecil ya, yang mungkin Bu Dewi sudah merekomendasikan menggunakan buku kecil untuk membuat rumus-rumus, boleh dilanjutkan. Oke, kemudian S7-nya berapa? Masukkan ini ya, substitusikan nilainya. A-nya berapa? 2. Masukkan. R-nya berapa? 2. Oke, 2 pangkat N-nya 7 min 1. Ini minnya itu harusnya kan ARN min 1 ya.
Oh ya, benar di bawah ya. M-1. Benar. Oke, per 2 min 1. Oke. 2 pangkat 7 adalah 128 min 1. Berarti 127 kali 2. Berarti 7 kali 2 14. 52. Iya, 254. Berarti S7-nya adalah 254. Paham ya semuanya? Oke, lanjut. Nah, kalau soalnya berbeda, bagaimana? Oke, kalau soalnya berbeda, kita amati dulu. Suatu barisan geometri diketahui suku ketiga, berarti U3. U3-nya berapa? 12, taruh di sini. Kemudian suku ke-6 adalah 96, berarti U6-nya berapa? 96. Oke, untuk mendapatkan U3, berarti kan kamu punya rumusan UN kan? UN apa sih UN tadi? Nah, UN sama dengan A, R, N, min 1, ya kan? Berarti A-nya itu berapa? Kali R pangkat N-nya 3, min 1, sama dengan 12. Oke, 3 min 1 berapa? 2. Berarti AR pangkat 2 adalah 12. Ini adalah persamaan 1. Kemudian di sini AR pangkat N, N-nya 6 min 1, berarti pangkatnya N 6 min 1 pangkatnya jadi 5. Ini adalah persamaan 2 ya. Nah, ini diganti persamaan 2. Oke. Kayak kemarin, untuk mendapatkan R yang diketahui sebuah persamaannya, berarti yang ditaruh di atas yang U besar ya. Berarti AR pangkat 5, yang ini per AR pangkat 2. AR pangkat 5 itu berapa? 96. Taruhlah AR pangkat 2 itu berapa? 12. Taruh di sini, oke? Oke. Kalau pangkat bentuknya pecahan, berarti pangkatnya ini dikurang. 5 dikurangi 2, 3. Sama-sama punya A. Ya, habis ya, karena pangkatnya 1 dibagi. Berarti tinggal R pangkat 3. 96 bagi 12, tinggal 8. Ingat, ini masih R pangkat 3, berarti R-nya adalah akar pangkat 3 dari 8 adalah 2 ya. 2 kali 2 4 kali 2 8. Bener ya, R-nya 2. Oke, karena R-nya 2 berarti R-nya lebih dari 1 ya. Berarti rumusan SN-nya adalah ini ya, rumusan SN-nya. Oke, ini sukunya, tentukan jumlah 4 suku pertama. 4 suku pertama berarti S4 kan? Ya, berarti A-nya masukkan di sini 3, taruhlah R-nya berapa? 2, taruhlah pangkat 4, min 1, R-nya 2, masukkan min 1. R pangkat 4, 2 kali 2 4, ada 2 8, kali 2 16, taruh min 1. 3-nya depan, 2 min 1 berapa? 1, kalau per 1, tetep kan ini? Nah, berarti sisanya tinggal berapa? Ini sisanya 3 dikali 16 kurangi 1, 15. 3 kali 15 adalah 45. Oke, jadi jumlahan 4 suku pertamanya adalah 45. Paham ya anak-anak? Ya. Nah, kemudian saya ganti warna lagi dah, biar rada-rada cantik ya tulisannya, biar nggak bosen. Oke. Seperti halnya deret aritmatika, dalam deret geometri juga berlaku UN sama dengan SN min 1 ya kan, jika diketahui nanti sebuah rumusan UN-nya atau SN-nya. Nah, ini saya ambil dari buku paket halaman 186 contoh 13 ya. Jika jumlahan N suku pertama deret geometri dirumuskan dengan SN sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 2, tentukan suku keempat dan suku ke N. Oke, suku keempat berarti U4. Oke, U4. Pakai rumusan ini, UN berarti diganti U4 sama dengan SN. S4 min SN min 1, N-nya 4 dikurangi 1 berarti S3 ya. Rumusan SN-nya apa? Ini. Masukkan ya. Substitusikan. Berarti 2 pangkat 4 karena N-nya di sini 4 ya. Ingat, berarti 4 tambah 1 berapa? 5. Berarti 2 pangkat 5 min 2.
Oke, S3-nya berapa? Ya udah sini ganti 3. 3 tambah 1 berapa? 4. Berarti 2 pangkat 4. Plus kali min, ya. Min kali min plus. Kan min 2. Berarti sini plus 2 karena min kali min plus. Ini kalikan ke dalam ya. Min kali plus, min kali min plus. Oke? Oke. Sudah. 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2 4, 8, 16, 3, 2. Ya. Kemudian ini min 2, ini plus 2, habis kan? Nah, min, ini min ya, bener ya. 2 pangkat 4, 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16. Berarti 32 min 16 berapa? 16. Kemudian UN sama dengan SN min 1. Kembali lagi ke rumusan awal. Yang ini ya. Nah, berarti kan yang ditanya suku keempatnya. Suku keempatnya kan udah ketemu 16 ya. Nah, sekarang suku ke N-nya berapa? Ya udah dimasukkan aja rumusannya ya. Berarti SN-nya tadi apa rumusannya? Ini kan, seret, tulis. Nah, dikurangi. Kemudian ini kan ditulis. Udah? Oke, berarti 2 pangkat N plus 1 min 2 dikurangi 2 pangkat N min 2 sama dengan, oke, berarti kan ini 2 pangkat N plus 1 kita tulis dulu. Tulis ya. Oke, sudah? Ingat, ini kali ke dalam, ini kali ke dalam. Berarti kan ini min 2 ya kan? Ini min kali min plus kan? Plus 2. Habis kan ini sama ini? Ya udah tinggal ininya doang. Berarti min 2 pangkat N. Nah, maka rumusannya adalah tinggal ini yang depan sama yang ini ya. Oke, berarti 2N plus 1 min 2N ya. 2 kali 2 pangkat N min 2 pangkat N ya kan? Nah, 2-nya kan ini. Taruhlah 2 ya kan? Kemudian 2 pangkat N ya. Bentar. Kan min 2N. Min 2N kan ini, min 2N. Oke, 2N plus 1. 2N plus 1. 2N plus 1. Ini kan, berarti kan 2 kali 2 pangkat N. Iya benar, ini udah. Berarti berapa? Kita punya 2 kan? Nah, punya 2. Berarti 2-nya keluarin aja. Supaya dapat 2 kali 2 pangkat N. Berarti 2 kali 2 pangkat N. Supaya dapat min 2N. Berarti 2 pangkat N dikalikan dengan min 1. Oke, berarti hasilnya adalah apa? 2 pangkat N dikalikan 2 min 2 pangkat N, ya kan? Hasilnya adalah 2 pangkat N ya. 2 pangkat N. Kan 2 min 1 berapa? 2 kan? Ini kan 2 min 1 berapa? 1 kan? Kalikan 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat N kali 1 berapa? Berarti 2 pangkat N, ya kan? Paham? Suku ke N ya, berarti ini 2 pangkat N ya. Lanjut. Oh, sudah selesai. Jazakallah khairan. Terima kasih ya untuk anak-anakku semua. Demikian. Semoga pembelajaran ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran. Apabila ada pertanyaan, bisa chat di grup Telegram yang Ibu telah buat. Terima kasih atas semua partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Semoga ini bisa membantu. Kemudian tugas hari ini adalah nanti ada sebuah link yang Ibu taruh di Padlet atau di grup Telegram. Nah, silakan nanti itu dikerjakan. Ya, kemudian cara pengerjaannya difoto, kirim di Classroom masing-masing. Oke, terima kasih. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.